Yang pertama, bagaimana konsep merdeka belajar dan pendidikan 4.0. Jadi, konsep merdeka belajar dari pendidikan 4.0 ini merupakan konsep pendidikan 4.0 ini, yakni sebuah program untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang cerdas melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses dan relevansi yang memanfaatkan teknologi dalam mewujudkan pendidikan kelas dunia untuk menghasilkan peserta didik yang setiap peserta didik diharapkan memiliki 4 keterampilan seperti kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan kreatif. Hal ini mengacu pada standar kompetensi global dalam mempersiapkan generasi muda memasuki realita kerja global pada kehidupan pada masa abad 21 sekarang ini. Yang kedua, apa perencanaan pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Menurut saya, rancangan pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya sebagai seorang pendidik tentu saja harus bisa berinovasi dalam pembelajaran atau bisa mengembangkan materi pembelajaran. Pada era 4.0 ini sangat diperlukan paradigma dalam melakukan perubahan-perubahan dalam pembelajaran guna mencari cara baru yang lebih efektif dalam suatu pembelajaran. Jadi seorang pendidik harus bisa berinovasi dan kreatif untuk menemukan serta melaksanakan kinerja yang inovatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri, tetapi juga dengan cara pengemasan materi atau pengajarannya yang mana pendidikan tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada masa depan. Pada abad 21 ini, dunia pendidikan sebagai suatu sistem yang terus berinovasi. Jadi, tentu saja seorang pendidik atau seorang guru harus menguasai inovasi-inovasi yang ada. Inovasi yang memiliki era pendidikan 4.0 ini merupakan tuntutan dalam dunia pendidikan yang mengharuskan untuk selalu mencermati bahan-bahan yang terjadi pada era 4.0 ini. Dalam Al-Quran dan hadis pun seorang pendidik harus bisa berinovasi dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan di era pendidikan 4.0 ini? Nah, untuk pertanyaan nomor 3 ini, seorang guru perlu mempersiapkan berbagai strategi agar dapat menciptakan suasana belajar mengajar yang efektif dan efisien. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk menciptakan tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan menurut Kemp bahwa strategi pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik atau siswa agar tujuan pembelajarannya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam begitu, strategi yang cocok untuk Al-Quran dan hadis pada era 4.0 ini adalah seorang pendidik yang harus bisa menentukan strategi yang cocok dan tidak memberatkan pada salah satu pihak saja. Dengan begitu, antara peserta didik dan antara pendidik mampu sejalan selaras untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Seorang pendidik juga harus melihat dari berbagai sisi agar setiap peserta didik mampu memahami materi yang diberikan secara menyeluruh. Yang keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0
ini, dan ada pula beberapa contoh dari media-media pembelajaran, yakni sebagai berikut. Pada era 4.0 ini, tentu saja media sangat berpengaruh dan berpotensi sangat penting dalam pembelajaran. Karena dengan adanya media, kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru akan jauh lebih mudah dalam menjelaskan materi atau materi pembelajaran itu sendiri. Karena media merupakan alat bantu untuk seorang guru atau seorang pendidik dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19 ini? Dalam situasi seperti ini, tentu sangat berpengaruh dalam setiap aspek pendidikan dan juga dalam aspek pembelajaran Al-Quran dan hadis. Ini tentu saja ada pengaruhnya pada pandemi saat ini. Pasti cara belajar mengajar tentunya tidak seperti biasanya. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus bisa menyesuaikan agar pembelajaran Al-Quran hadis dapat berjalan dengan apa yang disesuaikan oleh seorang pendidik atau seorang guru itu sendiri, supaya tercapai semua yang materi yang diinginkan. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life